kami selalu menandatangani berita acara pelantikan pada saat pelantikan. Ini kok tidak ada. Ya oke lah, saya ikuti pelantikan jalan terus. Kemudian setelah pelantikan saya juga tidak mendapatkan SK sampai sekarang. Saya merasa diperlakukan tidak adil, dan sebenarnya tidak hanya saya, seluruh yang dilantik mestinya kan. Tetapi mereka kan tidak berani mengemukakan pendapatnya. Kalau saya berani. Saya di setiap tempat, Pak Teguh berjuang terus, Pak Teguh berjuang terus, dimanapun saya berada. Pak Teguh, Pak Camat. Iya Pak Camat, Pak Camat berjuang terus Pak. Mutasi, promosi, rotasi merupakan hal yang biasa dalam struktur organisasi di pemerintahan. Hal yang wajar ketika salah seorang pejabat dimutasi dari instansi satu ke instansi yang lain. Namun, mutasi, promosi, dan rotasi akan menjadi sesuatu yang tidak biasa ketika ada salah satu yang mempertanyakan mutasi tersebut. Sama seperti yang telah terjadi di pemerintahan Kabupaten Karanganyar beberapa hari yang lalu. Ada salah satu pejabat di lingkup Pemkab Karanganyar yang dimutasi dan pada akhirnya melaporkan mutasi itu ke Komisi Aparatur Sipil Negara. Bagaimana cerita yang sebenarnya? Bersama saya, Om Heru, dan rekan saya, Mbak Evi. Di studio Rasan-Rasan Suara Merdeka Solo. Single rumangsa kesinggal wajib bakar. Sudah datang di studio Rasan-Rasan Suara Merdeka Solo Bapak Teguh Haryono, mantan camat Jaten Kabupaten Karanganyar. Selamat datang Pak Teguh. Sehat. Ya, selamat sore. Sore. Pripun Pak Teguh? Ini tadi perjalanannya dari Karanganyar ke Solo biasanya macet kalau sore seperti ini Pak. Alhamdulillah. Ini tadi lancar pakai map. Akhirnya sampai juga di halaman Suara Merdeka. Terima kasih atas kerawahannya Pak Teguh. Pak Teguh, pangapunten. Pak Teguh ini adalah mantan camat Jaten yang kemarin lebih ramai dan sempat viral itu. Karena apa? Karena ada mutasi yang dilakukan Bupati Robert saat itu, yang ternyata berujung pada panjenengan yang merasa boleh dikatakan tidak terima atau apa. Sebenarnya seperti apa ceritanya? Kalau mutasi itu kan sebenarnya hal yang wajar, tapi dalam situasi yang ini panjenengan melihatnya itu berbeda kan? Ya, terima kasih Bang Heru. Ya. Saya sangat paham bahwa mutasi pejabat struktural di kabupaten itu adalah hak prerogatif bupati. Ya. Tapi kita semua tahu bahwa sistem pemerintahan baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten kan harus mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Iya, nah, saya ini camat, dilantik oleh Bupati Yuliatmono, wakilnya Pak Robert Krista pada tanggal 25 Februari 2023. Pak Yuli dengan Pak Robert itu kan satu paket pada waktu pilkada, ya kan? Mereka bukan oposisi, tapi satu paket. Karena Pak Yuli mengajukan diri menjadi caleg DPR RI, maka harus mengundurkan diri menjadi bupati sebelum masa waktunya berakhir 15 Desember pada tanggal 4 November. Ditunjuklah wakil menggantikan Pak Yuli sebagai PLT. Kemudian selang beberapa waktu ada SK Bupati Definitif yang menurut hitungan waktunya kurang lebih 1 bulan. Kurang lebih 26 hari atau berapa? Ya, sekitar 26 hari. Saya sebagai camat merasa memiliki tanggung jawab karena amanah camat sudah saya lakukan dengan baik. Program Jaten Sehat Sukses Berbudaya sudah saya lakukan. Pelayanan terbaik kepada masyarakat sudah saya lakukan. Saya di Jaten
sebagai kepala wilayah itu juga netral. Artinya sebagai kepala wilayah selama ada undangan siapapun yang mengadakan, ada acara wayangan, senam, ya, kemudian acara pertemuan, seminar, yang di situ datang tokoh-tokoh partai politik apapun, saya hadir, menemani dari awal sampai dengan akhir, saya netral. Nah, kemudian singkat cerita tiba-tiba tanggal 5 Desember itu ada undangan pelantikan. Untuk saya dari Camat Jateh, saya hadir. Ya, sebagai ASN yang baik, ada undangan kan saya hadir. Nah, sepanjang yang saya tahu, saya itu kan pernah menjadi kepala seksi, naik menjadi kepala bidang Bapeda di perdagangan, kemudian di pariwisata itu kami selalu menandatangani berita acara pelantikan pada saat pelantikan. Ini kok tidak ada? Ya oke lah, saya ikuti pelantikan jalan terus. Kemudian setelah pelantikan saya juga tidak mendapatkan SK sampai sekarang. Nah akhirnya saya sampai di kantor itu merenung ada apa dengan saya. Nah, sehingga saya kaitkan, oh ini ada sesuatu yang tidak beres ya. Ada sesuatu yang tidak beres karena setelah pelantikan pagi, saya malamnya dari seorang petinggi di Kabupaten Karanganyar saya tanya, dia mengatakan memang ada tata cara dan prosedur yang tidak dilalui. Sehingga pelantikan itu ya? Ya. Jadi akhirnya kan saya merenung, berpikir, kok begini ya? Sehingga saya merasa diperlakukan tidak adil, dan sebenarnya tidak hanya saya, seluruh yang dilantik mestinya kan, tetapi mereka kan tidak berani mengemukakan pendapatnya, kalau saya berani. Tapi semua yang pejabat yang satu gerbong pada saat dilakukan pelantikan itu juga sama seperti jenengan, tidak menandatangani berita acara? Tidak, dan tidak. Hari ini juga belum menerima SK? Saya tidak tahu persis satu persatu, tetapi saya sampai hari ini belum menandatangani berita acara, dan saya belum mendapatkan petikan SK-nya. Bapak, tadi kalau boleh tahu kan katanya ada proses yang belum dilalui. Apakah proses yang belum dilalui itu Pak dalam proses pelantikannya Pak Teguh dan segerbong tadi? Patut saya duga dari sebuah informasi yang saya terima, itu tidak melalui tahapan tata cara dan prosedur melalui Baperjangkat. Baperjangkatnya dilewati. Dilewati. Jadi artinya tidak ada itu. Tidak itu kan. Apakah ada kaitannya dengan SK belum keluar itu tadi karena Baperjangkat belum dilibatkan? Bisa juga. Bisa juga sampai sekarang nggak ada berita acara. Nah sehingga saya kan merasa diperlakukan tidak adil. Oleh karena itulah saya kepada teman-teman media saya sampaikan. Ini ada unsur tata cara, prosedur yang tidak dipenuhi dan like and dislike terhadap saya. Pada saat ini jenengan dalam posisi dislike. Ya, saya posisi tidak suka. Kenapa? Pasti pertanyaannya. Betul. Kenapa? Mas Heru dan Mbak Evi. Kenapa Pak Teguh menjadi yang dislike? Menjadi yang dislike. Karena tanggal 29 Oktober 2023 saya mendeklarasikan berdirinya organisasi kemasyarakat Giri Bangun Indonesia Maju. Kan ada kata Indonesia Maju. Sebetulnya tidak ada korelasi positif dengan koalisi bersama Indonesia Maju, nggak ada ya. Saya kan itu kalimat itu terpisah. Tidak ada. Itu berarti ada keterlibatannya dengan Pak Harto, mantan presiden kita ya Pak? Ya betul, karena Giri Bangun Indonesia Maju itu kita bentuk dalam rangka meneladani kebijakan-kebijakan yang baik semasa pemerintahan Bapak Presiden Soeharto untuk mencapai tujuan negara. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ingin mengedukasi masyarakat se-Indonesia, bangsa Indonesia ini, bahwa Pak Harto, Presiden 32 tahun itu memiliki jasa ya, pengorbanan dan perjuangan yang sangat besar untuk bangsa Indonesia. Sayangnya saat ini kan dilupakan. Jadi kami ke sana. Nah,
Karena Pak Robert ini kan diangkat dari PDIP. Perangkatnya dari partai. Ya, dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Walaupun tokoh-tokoh PDIP juga banyak sih yang menghargai Pak Harto ya. Mungkin ini saya dianggap sebagai Adi Gim ini akan menjadi halangan mungkin ya. Halangan bagi tujuan sebuah organisasi yang lain ya. Saya tidak menuju, padahal kami ini organisasi masyarakat bukan organisasi politik. Nah, tidak. GIM ini siapapun boleh masuk, agamanya apapun boleh masuk, sukunya apapun boleh masuk, partainya apapun boleh masuk. Jadi ya, salah kalau misalnya maaf ya, kalau dugaan saya ini benar, ini kan saya menduga. Betul. Kalau Pak Robert ini mengkaitkan posisi saya sebagai sekretaris Dewan Pertimbangan Giri Bangun Indonesia Maju ini dikait-kaitkan dengan jabatan saya, ini salah kan gitu. Sehingga dari dua persoalan ini ya, dugaan saya karena tata cara dan prosedur tidak ditempuh, kemudian ada dislike saya sebagai pegiat organisasi kemasyarakatan Giri Bangun Indonesia Maju dipersoalkan, diduga dipersoalkan, saya membuat aduan ke Komisi ASN pada tanggal 8 Desember. Jadi begitu ceritanya. Itu ya. Jangan sudah sempat menyampaikan ini ke Komisi. Oh sudah, ASN. Surat resminya sudah saya sampaikan. Salah satu poin yang saya sampaikan apa? Kaitannya dengan aduan itu, ada sesuatu yang tidak dilalui atau yang tidak prosedural terkait dengan mutasi? Dua hal yang saya sampaikan. Yang satu terkait dengan peraturan perundang-undangan, bahwa berdasarkan peraturan pemerintah nomor 10 ya, tahun 2000 di pasal 9 itu disebutkan, itu tentang pengangkatan dan pemberhentian ASN dalam jabatan struktural. Di pasal 9 disebutkan bahwa dalam kondisi normal seorang pejabat struktural ini bisa dipindah ya, dalam langkah tour of the day ini 2 tahun dulu. 2 tahun baru bisa dipindah, karena tidak bisa dalam kondisi normal ya. Kondisi normal itu pejabat struktural itu tidak tersangkut hukum, tidak makar, maksud saya melawan NKRI ya, kemudian tidak berbuat asusila, kemudian tidak melawan kebijakan atasan, dalam ini kalau saya camat melawan bupati misalnya, terang-terangan. Nah, kondisi normal seharusnya 2 tahun. 2 tahun. Baru bisa. Lah saya baru 10 bulan. Panjenengan menduduki kursi camat. Saya 10 bulan saya merasa tidak pernah dipanggil oleh pimpinan, saya memiliki kelemahan, misi kesalahan. Ya kan? Iya. Lah. Saya juga tidak tersangkut perkara hukum. Bahkan saya tidak melakukan perbuatan asusila. Belum pernah juga selama menjabat itu dipanggil inspektorat atau apa? Tidak pernah, belum. Bupati Robert pun, Pak Robert itu juga belum memanggil saya tentang kinerja. Selama menjabat baru 10 hari dia. 10 hari kemudian melakukan mutasi. Mutasi saya. Dia jabat 10 hari jadi Bupati Karanganyar, memutasi saya padahal juga belum memanggil. Kinerja saya buruk misalnya. Enggak. Inilah yang saya sampaikan di Komisi ASN. Kemudian saya menduga ada tata cara dan prosedur yang tidak ditempuh oleh mantan Bupati Karanganyar Pak Robert. Itu yang pertama. Yang kedua, saya merasa diperlakukan tidak adil, menduga karena mutasi saya ini ada kaitannya dengan organisasi Giri Bangun Indonesia Maju yang saya deklarasikan. Nah, tidak boleh dikait-kaitkan. Ini 2 hal ini yang saya adukan ya, terkait dengan tata cara dan prosedur pelantikan yang saya duga tidak sesuai ketentuan. Kemudian saya mempersoalkan pasal 9 peraturan pemerintah nomor 10 tahun 2000 tentang pengangkatan dan pemberhentian pemindahan ASN dalam jabatan struktur. Sempat beredar kabar Bapak ingin melakukan gugatan ke PT UN. Ya, betul. Nah, apakah sudah jadi dilakukan atau ditunda atau gimana? Saya tunda. Karena langkah yang pertama, dulu awalnya memang akan saya bawa langsung ke
PT UE. Tapi setelah saya kaji sesuai dengan kemampuan saya menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka saya tempuh ke Komisi ASN. Biar nanti Komisi AS menguji keputusan Bupati Karanganyar yang melantik pejabat struktural pada tanggal 5 Desember ini berdasarkan peraturan perundang-undangan sah atau tidak. Ya kan? Jadi masih menunggu proses dari KASN Ya, nanti. dari Komisi ASN. Ngapunten Pak Teguh. Panjenengan sudah dimutasi dan sudah melapor ke KASN. Terus jenengan dimutasi kemana? Terus hari ini ngapunten, jenengan kerja itu berdasarkan apa? Karena jenengan tadi matur bahwa itu belum menerima SK, belum juga menandatangani berita acara. Terus yang buat gawe ini dasarnya apa ketika ada di instansi yang baru itu? Itulah yang saya sayangkan. Saya sayangkan kebijakan pejabat tertinggi ya di Kabupaten Karanganyar ini, ya saya nilai sembrono ya. Menurut saya sembrono. Ini negara berdasarkan hukum. Karanganyar itu bagian dari NKRI. Republik ini negara yang berdasarkan hukum. Saya bingung juga Mas Heru. Saya harus bagaimana? Meninggalkan kursi saya camat, menduduki kursi sekretaris dinas arsip dan perpustakaan, atau saya di rumah. Bingung saya itu. Dilema ya, Pak, ya? Lah dilema no. Iya. Kalau saya di camat, wong pejabat camatnya sudah ada. Sudah ada pejabat baru. Saya nanti ada dugaan bahwa saya ngucai. Enggak, padahal saya tidak ngucai camat. Yang saya persoalan kan tata caranya. Tata cara. Peraturan perundungan yang ditabrak. Iya. Kemudian like and dislike. Iya. Ya kan? Bukan masalah camatnya. Betul. Gitu kan? Ya, akhirnya saya merenung. Ya, saya menunjukkan menjadi pegawai yang baik. Jadi kan ada harus taat lembaganya yang saya hormati. Jadi lembaga pemerintah Kabupaten Karanganyar harus saya hargai. Iya. Ya, walaupun beskikingnya keputusan dari pejabatnya saya tidak sepakat sebagai keputusan yang baik, tapi lembaganya saya hormati. Tetap dihormati. Pemerintah Kabupaten Karanganyar ya. Saya sekarang sudah bekerja. Saya dilantik tanggal 5. Iya. Dimutasi tanggal 5, tanggal 7 ya, saya sudah bekerja di Kantor. Arbusda, Sekretaris Dinas Arbusda Kabupaten Karanganyar. Oh sudah. Pak Mensewu, kalau tidak ada SK, belum menandatangani berita acara juga. Nah, ketika ada proses surat menyurat, kalau di birokrasi surat menyurat itu kan sesuatu hal yang penting, Ji. Urgent Nah, sekali. apakah itu sudah bisa dilakukan ketika Bapak sendiri juga belum diterima SK, tapi ketika misalnya ada surat birokrasi atau apa yang harus ditandatangani sementara proses mutasinya belum selesai 100% selesai karena SK dan lain-lain juga belum ada, itu seperti gimana, Pak? Jadi begini, hidup itu pilihan ya. Dalam hal ini saya memilih yang terbaik. Artinya apa? Saya tetap mendukung kepala dinas agar sistem pemerintahan tetap berjalan. Penyerapan anggaran tetap berjalan. Surat menyurat tetap berjalan. Jadi saya tetap melaksanakan ya disposisi selaku sekretaris dinas melalui aplikasi Sri Kandi sudah saya lakukan. Jadi kalau ada perintah dari kepala dinas saya laksanakan, ada surat dari OBD lain saya disposisi tindak lanjutnya seperti apa, harus bagaimana. Ini sudah. Oke, kami jalan gitu. ya demi keberlangsungan pemerintahan berjalan. Jadi menjadi tidak bijaksana kalau saya tidak mau teken, tidak mau paraf, kemudian tidak mau mendisposisi, nanti kan kinerja Arbusda kan terganggu. Saya tidak mau itu. Jadi saya sekali lagi juga menghormati lembaga. Sekalipun prosesnya aduan saya masih berproses. Berjalan, berproses itu. Yeah. Ini mungkin sedikit berbeda. Kemarin kabarnya Bapak juga diundang ke Bawaslu nggih, Pak? Ya. Pak Camat itu, Pak mantan camat ini viral banget ya, Betul. Beritanya beberapa hari terakhir menghiasi media massa dan media sosial. Iya, betul. Rasanya mutasi dan Bawaslu. Ini, Ya. Ini apa ini? Viral sekali. Kalau boleh tahu ini Pak, mungkin di undangan Bawaslu sendiri kan kalau diberitakan kan karena terkait video yang ada di grup
Ya. Kadus nih Pak J. Iya, kepala dusun. Ya, kepala dusun ya, kadus itu. Nah, kaitannya dengan video itu. Nah, mungkin bisa sedikit diceritakan itu Pak, gimana? Terus kemudian juga apakah memang benar? Maksudnya memang Bapak ada punya video untuk itu gitu. Jadi begini, Mas Heru, Mbak Evi ya. Pagi saya dimutasi. Ya. Bahasanya saya dicopot jadi camat. Yeah. Yang saya tidak tahu apa kesalahan saya, apa kinerja saya buruk, apa saya melawan pimpinan, saya tidak tahu. Yeah. Kemudian saya dipindahkan di Sekretaris Arspusta. Kemudian ada pada saat pelantikan saya memang menduga ada sesuatu yang tidak beres karena saya tidak tanda tangan berita acara yang biasanya selalu ada. Selalu ada, pelantikan. betul. Tapi saya menghormati lembaga. Oke, saya sekarang sudah bukan camat, saya harus pamitan. Karena waktu sempit kan, saya tidak mungkin mengumpulkan kepala dusun untuk pamitan. Nah, kebetulan ada WA group. Saya ingin mengedukasi kepada kepala dusun, janganlah menjadi pemimpin yang like and dislike. Pesan terakhir saya ke kadus, sehingga saya juga manusia, ya, saya merasa terzolimi, ada labil dan emosional. Betul. Jadi pamitan saya ini saya beri prolog, tidak hanya sekedar pamitan. Saya posting video saat saya mendeklarasikan Giri Bangun Indonesia Maju di Astana Giri Bangun. Saya upload, jebret. Kemudian saya upload lagi video Pak Prabowo yang sedang Pak calon presiden Republik Indonesia ya, yang sedang berpelukan dengan Brigjen Purnawirawan Herman Setio. Itu sahabatnya beliau, saya upload. Saya ada kaitannya dengan beliau di Giri Bangun Indonesia Maju dengan Brigjen Purnawirawan Herman ini saya upload. Itu upload yang kedua. Yang ketiga saya upload lagi foto saya dengan Mas Ganjar Pranowo di periode pertama. Itu dulu gubernur. Ya, waktu sebelum menjadi gubernur. Itu secara tidak sengaja saya bertemu dengan Pak Jokowi, Pak Ganjar, dan saya di Solo di Slamet Riyadi. Waktu itu Pak Presiden Jokowi masih gubernur DKI. Gubernur DKI. Ya. Nah, saya menyapa Mas Jokowi karena Pak Jokowi waktu itu saya masih manggilnya Mas. Karena kami dengan Pak Jokowi itu satu pondok pesantren. Satu guru ngaji namanya Kiai Amir Abdullah Sadari di Karangmalang, Juwiring, Klaten. Satu tempat guru mengaji gitu kan. Nah, kenapa saya posting biar kadus tahu saya itu juga ada hubungan dengan Pak Ganjar kan gitu kan. Waktu itu Pak Jokowi minta saya agar ikut mendoakan Mas Ganjar menjadi gubernur periode pertama. Pada masa itu saya tidak melihat cerita panjang karena perintah dari beliau Pak Jokowi ya saya laksanakan gitu aja kan. Nah, saya ke pondok, ayo sekarang kita mendoakan Mas Ganjar. Yang sebelumnya pondok kami mendoakan Pak Bibit. Ya, Pak Bibit Waluyo, terus kita akhirnya Pak Ganjar. Kemudian postingan yang ketiga foto saya dengan Pak Ganjar di periode kedua. Waktu itu Pak Ganjar setahu saya itu rekomendasinya nggak turun-turun dari PDIP. Kemudian datanglah tim sesnya menemui saya di rumah saya MTC. Nah, untuk meminta bantuan lagi ke saya agar pondok saya mendoakan Pak Ganjar mendapatkan rekomendasi dari Ibu Megawati selaku Ketua Umum PDIP. Saya posting. Saya tidak posting Pak Asnis karena saya tidak berkenalan, tidak memiliki dokumen dengan dan belum pernah hidup saya terhubung dengan. Nah, kemudian di situ saya membuat narasi. Jadi intinya saya mengatakan di situ ya, Brigjen Purnawirawan Herman Setio yang dipeluk Pak Prabowo itu adalah sahabatnya Pak Prabowo. Beliau, Bapak Herman ini sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Giri Bangun Indonesia Maju dan saya adalah sekretaris. Ya kan? Gitu. Kemudian kalimat saya berikutnya, hidup itu pilihan. Dan saya memilih berada di Giri Bangun Indonesia Maju untuk
memuliakan dan menghormati perjuangan dan jasa Bapak Haji Muhammad Soeharto, Presiden Republik Indonesia yang kedua. Ya, ya. Kemudian saya tulis lagi, mungkin ini sebab saya dimutasi karena beda pilihan. Ya kan? Terus semoga desa-desa Ndejatan tetap sehat, sukses, dan maju. Saya tutup kalimatnya, saya pesan kita boleh berbeda pilihan, tetapi kita harus tetap bersaudara dan rukun. Nah, ini maksud saya tulis itu, Pak Kadus jangan melakukan hal-hal yang tidak baik karena beda pilihan, kemudian ada rasa tidak suka melakukan panisem yang seharusnya tidak perlu dilakukan. Nah, ada kalimat lagi berikutnya, tetapi untuk Presiden 2024 saya tetap berada di barisan Bapak Presiden Joko Widodo, Presiden RI. Kemudian titik Prabowo Gibran. Kenapa saya tulis itu? Karena kan tidak ada foto saya dengan Mas Gibran. Foto saya dengan Prabowo nggak ada. Tapi kan yang di atas ada foto saya dengan Mas Ganjar. Ini saya maksud saya itu menyeimbangkan. Kan tidak ada kalimat saya akan memilih. Kan ya kan? Titik Prabowo Gibran, titik hidup itu ini adalah sudah menjadi pilihan hidup saya. Mungkin karena Prabowo Gibrannya itu berarti yang mungkin mengundang Bawaslu untuk mengklarifikasi. Ya, tetapi kenapa tidak dipersoalkan foto saya dengan Pak Ganjar yang juga saya tag? Nah kan ada juga yang nggak ada foto saya dengan padahal Pak Ganjar Anies. Posisinya hari ini nyapres ya. Nyapres juga. Di mana saya membela? Bagaimana coba? Kenapa? Nah, waktu dilaporkan ke Bawaslu kalimat yang terakhir dipotong. Screenshotan begitu ya Pak itu? Iya, dipotong di screenshotnya. Jadi tulisan saya, Bapak-Bapak Kadus, walaupun toh kita berbeda pilihan, kita harus tetap bersaudara dan rukun. Ini tidak menjadi bagian yang dilaporkan ke Bawaslu. Itu yang dipotong berarti. Dipotong dan kemarin sudah saya tunjukkan di WA. Saya itu mengedukasi. Memang prolognya seperti itu. Gitu loh. Aku yo cedak karo orang dekatnya Pak Prabowo. Saya juga pernah ada histori hidup dengan Mas Ganjar. Ayolah, tetap rukun, beda pilihan. Padahal sudah komplit ya tadi Pak. Ada Pak Jokowi, ada Pak Ganjar, ada Prabowo. Nggak tahu lah. Memang hari ini memang agak riskan juga Pak, main potong-potong. Saya tidak ngerti juga kenapa ya kok seperti itu saya dilaporkan, tapi ya nggak apa-apa. Kemarin sudah saya penuhi, saya menghadir di Bawaslu, saya sampaikan apa adanya. Saya jujur memang saya menulis seperti itu, silahkan diinterpretasikan. Tapi tujuan hati saya menulis itu, saya ingin mengedukasi kepada kepala dusun, mengajarkan kebaikan. Beda pilihan, tetap rukun, bersaudara. Berarti tidak ada unsur ajakan sama sekali ya Pak ya? Oh tidak ada, di teks saya nggak ada. Wong saya memilih Prabowo Gibran saja nggak ada kok. Tapi saya memang menulis saya berada di barisan Bapak Jokowi. Presiden Jokowi loh. Saya menilai Pak Jokowi orang baik. Pilihan beliau tapi pilihan yang terbaik untuk bangsa dan negara menurut saya, dan kebetulan guru kami sama Kiai Amir Abdullah Satari, sama-sama pernah mondok di pondok pesantren Karangmalang Juring Klaten. Lah saya harus menuruti siapa? Oh, kalau senior saya sudah ke utara ya saya ke utara. Ke selatan, selatan. Memang saya begitu. Tapi tidak ada di kalimat saya Pak Kadus, ayo kita pilih Prabowo Gibran atau kita pilih Ganjar, enggak ada. Atau bahkan saya selaku ASN yang memiliki hak pilih pun saya tidak menulis kok. Saya akan memilih Prabowo Gibran atau saya akan memilih Ganjar Pranowo, enggak ada. Tulisan Prabowo Gibran itu untuk menyeimbangkan. Karena di atasnya ada foto saya dengan Pak Ganjar. Saya tidak punya foto dengan Pak Prabowo. Pak Anies tidak punya dengan Pak Anies juga nggak ada.
Jadi kan Anda kan lebih fair lagi ketika ada. Oh iya, itu mungkin yang kurang ya. Kurang Pak Anies. Yang kurang lah. Tapi ini memang saya kemarin sampaikan waktu ditanya oleh Bapak dalam keadaan sadar, ya sadar. Tetapi sadar posisi saya dalam keadaan emosi karena terzolimi dan itu muncul seketika. Spontan ya. Ya, Bawaslu tidak pernah menemukan selama saya menjabat 10 bulan itu dukung-mendukung nggak pernah ada. Apakah saya pernah di atas mimbar mengajak? Apakah saya pernah tidak netral? Nggak ada. Jadi Bawaslu tidak ada data. Saya tidak. Kalau itu memang saya muncul seketika saja dalam kondisi terzolimi dan emosional, saya munculkan itu. Tapi niatnya baik. Itu tidak pilihan. Tetap rukun, tetap guyup rukun ya. Iyalah, untuk apa? Tapi sempat menyesali nggak Pak? Kok upload seperti itu begitu? Sempat menyesal kok? Sempat upload kayak begitu terus akhirnya begini. Sekali lagi hidup itu pilihan. Saya waktu menulis itu sudah dalam kondisi sadar. Ini harus saya sampaikan. Saya sampaikan. Saya sampaikan. Jadi kan ada data-data ini video Giri Bangun Banyuwangi biar maksud saya kadus-kadus itu tahu Pak Camat saya dipindah. Ada mungkin punya pandangan sama dengan saya, ada unsur like and dislike. Jadi kan saya kan dalam kondisi labil, emosi kan saya munculkan. Ya. Apakah saya menyesal? Saya pikir itu sudah terlanjur terjadi ya Pak. Terlanjur terjadi dan saya sudah siap. Untuk proses saja kan ya Pak ya. Tinggal menunggu proses. Iya, sudah kita. Saya pikir pemimpin tan bijaksana. Ya, saya pikir Bawaslu itu pejabat-pejabatnya bijaksana. Komisi ASN pejabat dalam paham saya tidak ada orang yang tidak bersalah dihukum. Nggak boleh. Kalau memang itu secara aturan itu dinyatakan bersalah ya saya harus siap menerima. Iya kan? Tetapi kalau hasil kajian analisisnya independen ya, dan ini sebetulnya nggak ada unsur-unsur mendukung, ya mestinya saya tidak dinyatakan bersalah dong. Jadi ngapunten, saya kembali ke yang mutasi tadi. Jadi kan sangat, kalau boleh saya katakan sangat meyakini bahwa ada dua faktor. Yang pertama, yang kedua faktor yang ormas tadi sih. Kalau dilihat dari perjalanan ormas itu nanti atau semangat ormas itu nanti kan sebenarnya bukan dari undergo sebuah partai politik kan Pak? Bukan. Organisasi kemasyarakatan. Iya. Kantor pusatnya nanti ada di Solo Raya, di Surakarta. Ya, bukan di Jakarta, bukan di IKN. Jadi nanti Giri Bangun Indonesia Maju, ini pengurus pusatnya ada di sini. Ya, nanti akan ada pengurus daerah provinsi. Ada pengurus kabupaten kota, ada pengurus kecamatan. Jadi kami mimpi besar kami Giri Bangun Indonesia Maju itu nanti akan ada di seluruh provinsi, akan ada di seluruh kabupaten, akan ada di seluruh kecamatan, meneladani kebijakan-kebijakan yang baik yang dilakukan Bapak Haji Muhammad Soeharto selama 32 tahun memimpin bangsa ini, dan faktanya memang Indonesia maju, makmur kan. Jadi kalimat Indonesia maju ini mungkin yang membuat Nyun Ngapunten dengan punya keyakinan bahwa ini faktornya karena Indonesia maju. Padahal Nyun Ngapunten tadi yang jenengan sampaikan di awal, Pak mantan Bupati Karanganyar bukan berada di hari ini loh. Kalau kita berbicara hari ini kan tidak ada di koalisi Indonesia Maju. Wah, betul. Itu ya mungkin bisa juga ada dugaan bahwa semua pengurus dan anggota Giri Bangun Indonesia Maju nanti akan memilih Prabowo Gibran. Itu kan pilihan pribadi. Saya tidak bisa dong memaksa harus begini-begini, hak mereka. Tetapi organisasi Giri Bangun Indonesia Maju tidak pernah menggiring pengurus maupun anggotanya ke salah satu calon presiden. Tetapi apabila secara perorangan ya, baik anggota maupun pengurus itu akan mendukung koalisi Indonesia, itu kan hak politik masing-masing. Saya kan tidak bisa melarang. Hak konstitusi warga. Hak konstitusi. Mau ke capres yang lain juga urusan pribadi. Kim tidak mengarahkan. Tapi itu kalau melihat itu kan agak kental juga, meskipun kemarin pada saat kita baca di media Pak Robert tanya apakah ada nuansa politis
dengan mutasi ini? Beliau katakan tidak ada, itu sudah pertimbangan dari Bapak Jaka dan lainnya. Artinya bau-bau nuansa politis. Karena kalau kita tahu Pak Teguh ini produknya Pak Juli Atmono. Saya produknya Pak Juli Atmono. Menjadi camat dilantik Pak Juli Atmono. Nah mungkin maaf loh ya, saya menduga Pak mantan Bupati Robert ini Teguh Haryo ini orangnya Yuli Atmono. Ada dugaan semacam itu. Iya kan? Gitu ya. Pak Yuli Atmono kan calon gubernur. Betul. Anaknya Mas Ilyas kan calon Bupati Karanganyar. Nah kemungkinan Pak mantan Bupati Robert ini juga mau nyalon bupati mungkin ya. Pak Juli, Pak bisa Juli juga. Hari ini masih nyalak kan Pak? Oh saya tidak tahu nyalek atau tidak. Saya tidak tahu. Iya. Oh Pak Yuliatmo ya, Iya, Pak Yuliatmo nyalek di DPR Nyalek kan? Iya. provinsi. Mungkin begitu. Teguh Haryo ini produknya Yuliatmo. Ya kan, anaknya mau nyalon Bupati Karanganyar kan, gitu kan? Ada mungkin saya dianggap penghalang ini. Sekretaris Kim juga, ya kan? Nanti bagaimana orang-orang Giri Bangun Indonesia Maju di Karanganyar ini kalau saya mobilisasi, lah terlalu dini kan? Nggak boleh dong. Hari ini Pak. Ormas yang panjenengan pimpin di Giri Bangun Indonesia Maju itu anggotanya sudah berapa? Ya sudah ribuan Mas. Sudah ribuan ya? Di Solo Raya. Solo Raya. Ya Solo Raya sudah ribuan. Jadi kita baru di Solo Raya. Jadi kita kan baru lahir ya. Jadi kami mau membangun Solo Raya ini, 7 kabupaten kota ini menyadarkan lagi lah masyarakat di Solo Raya ini untuk menghargai dan menghormati perjuangan dan pengorbanan Bapak Harto, Pak Presiden kita yang sudah 32 tahun ya waktu dan tenaga pikirannya untuk bangsa Indonesia ini kami kembali. Saya ayolah Pak Karno kita hargai, Pak Harto ya harus kita hargai, Gus Dur kita hargai. Jangan sampai bangsa Indonesia ini selalu menghujat siapapun presidennya setelah itu turun. Nggak baik gitu loh. Kim ini akan mengedukasi salah satunya itu. Kita menjadi bangsa yang terhormat, bangsa yang mengucapkan terima kasih kepada kepala negara yang sudah purna. Sekalipun sebagai orang pasti tidak mungkin kebijakannya 100% benar terus. Tetapi kalau 90% baik, apa 10% akan mengubur yang 90%? Nggak baik dong. Kita harus jasa-jasa ajarkan tetap harus diingat juga bahwa ada kontribusi beliau-beliau para pemimpin itu hingga hari ini kita bisa seperti ini kan, itu kasarnya seperti itu ya. Mereka kan bekerja sesuai dengan masanya. Ya, situasi dan kondisi waktu itu tidak bisa ditransformasikan sekarang. Kesulitan pada zaman Pak Karno berbeda dengan kesulitan zaman Pak Harto. Kesulitan zaman Pak Harto berbeda dengan kesulitan Habibie, Gus Dur dan seterusnya. Ya kan, coba Pak Harto. Mereka sudah berhasil swasembada pangan, tuntas, ya, buta huruf, kemudian listrik masuk desa, jaringan jalan, infrastruktur juga, jaringan perdagangan bahan makan pokok, ya kan, untuk menghidupi orang kan lewat jalan di seluruh Indonesia dibangun ya. Jalan Belanda yang kecil dilebarkan seluruh Indonesia loh Mas, bukan hanya satu Jawa tok loh, sak Indonesia itu. Pak Teguh, ngapunten, Pak Robert sudah purna. Saya kembali lagi ke ngapunten. Pak Robert sudah purna, jenengan sudah dinas di tempat yang baru meskipun tanpa SK. Sudah pernah komunikasi dengan Pak Robert, Pak? Saya belum pernah ketemu. Belum pernah. Ya? Belum ketemu berarti ya belum pernah komunikasi. Tetapi saya mengikuti perkembangan. Dan alhamdulillah kalau memang ini benar ya. Kemarin yang melanjutkan Bupati Karanganyar kan PJ-nya Pak Timotius Suryadi. Ya kan? Dan saya kira sudah banyak karena berita Karanganyar ini tidak hanya 1-2 orang loh, Bang Heru yang mengikuti, seluruh masyarakat Karanganyar mengikuti loh. Saya di setiap tempat, Pak Teguh berjuang terus, Pak Teguh berjuang terus, dimanapun saya berada. Pak Teguh, Pak Camat. Iya Pak Camat, Pak Camat berjuang terus Pak, berjuang di mana-mana. Saya layat ada yang tahu, saya layat. Saya di sebelah baru makan ada yang tahu saya berjuang untuk berjuang untuk meluruskan sesuatu yang bengkok itu tadi. Bengkok menurut saya, tidak patut saya duga bengkok. Nah ini kelihatannya ada harapan ya, Pak PJ Bupati Karanganyar, Pak Timotius Suryadi akan mengevaluasi. Mengevaluasi surat keputusan Bupati Karanganyar yang
melakukan mutasi pejabat struktural tanggal 5 Desember. Tapi Bapak ngapunten, kalau secara aturan, saya mohon koreksi nanti ketika nanti saya salah. Dalam undang-undang ASN itu, apakah memang bisa dilakukan ketika mutasi dengan masa jabatan yang kurang sekian bulan atau berapa itu? Karena kalau saya tahu, apalagi dalam kaitannya dengan pemilu, ya, 6 bulan sebelum ada gelaran agenda pemilu atau apa itu, kepala daerah tidak boleh mutasi. Apakah ini juga dalam kasus panjenengan itu juga boleh dilakukan atau berikut? Karena Pak Robert itu kan PLT setengah bulan ya. Setelah itu kan ada SK lagi. SK-nya 2 kali, SK PLT kemudian definitif. SK Bupati Definitif. Karena SK Bupati Definitif itu memang memiliki hak untuk melakukan perombakan ya, mutasi. Tetapi tetap harus mendasarkan pada kepentingan daerah. Iya. Sekali lagi ya, kepentingan daerah. Kepentingan bangsa dan negara Karanganyar. Tidak boleh melakukan ya kepentingan golongan, tidak boleh. Pak Teguh, boleh tujuan Pak Teguh melakukan istilahnya laporan ke KSN, kemudian menempuh jalan seperti itu atas proses mutasi. Tujuan Pak Teguh sendiri menapa? Kan kalau Pak Teguh sendiri sudah jabatan katanya nggak penting sih Pak. Sudah dimanapun berada. Ya, saya tidak pernah mengikuti seleksi jabatan kok. Jabatan camat pun, maaf ya, ini saya buka. Pak Yuli kalau mendengar biar saja. Saya menjadi camat ini dipanggil Pak Yuli Atmono. Ya. Kan sebelumnya saya banyak aktif di luar daerah. Kamu sekarang kan sudah ada di sini begitu, di Karanganyar sudah sering bantu saya jadi camat. Saya waktu itu berpikir sebentar Pak, saya berpikir dulu deh. Camat itu pekerjaannya nggak gampang ya Pak. Nah, ini musim pemilu juga kan. Jangan nanti pensiun, jangan-jangan nanti saya dipindah. Tapi Pak Yuli menyemangati saya. Menjadi camat itu pekerjaan yang mulia. Karena melayani masyarakat. Camat menurut Pak Yuli itu seperti bupati kecil. Kalau bupati wilayahnya kan 17 kecamatan. Kamu 1 kecamatan, pekerjaannya hampir sama. Kalau kita berbicara pengabdian kepada masyarakat, hampir sama aku. Kenapa kamu tolak jadi camat? Ini di sisa akhir masa tugasmu sebagai ASN. Kan saya mau pensiun. Nanti tanggal 25 Februari 2025 saya pensiun. 2025 pensiun. Iya, tinggal 2 tahun. Pak Yuri bantu saya jadi camat. Ya, alhamdulillah saya jadi camat. Saya orang Jaten, jadi camat Jaten. Saya punya rumah di Tirtasani Residen di Jaten, kan? Saya dijadikan camat Jaten dekat begitu. Dan saya juga sudah berusaha amanah dari Pak Yuri itu tak lakoni tenanan gitu loh. Aku ramung dari camat tengok-tengok mulai. Saya betul-betul bekerja. Undangan apapun dari masyarakat kalau saya tidak capek saya hadiri sendiri loh, Mas. Betul itu. Ini bisa rekamannya ada. Nah itu kan, jadi gimana? Dengan sudah menempati tugas yang baru dan sudah melaksanakan dengan baik juga. Nah, mungkin tujuan Bapak untuk menggugat ke istilahnya melayangkan surat ke KASN dan berniat menempuh ke PT-UN itu ya, itu tujuannya menapa? Apakah memang ingin bahwa biar ke depan nggak ada lagi kasus serupa atau gimana? Jadi tujuan besar saya itu begini. Selama ini yang saya lihat pejabat struktural itu selalu diam, mengalah. Ya kan? Apapun ya, kalau kita teliti di Republik ini ya, di seluruh Indonesia kan banyak ya kejadian-kejadian yang seperti saya lakukan. Tetapi bahkan di seluruh rayamu juga ada. Tapi tidak ada satupun yang berani menyampaikan pendapat ya, berjuang untuk membela haknya, karena ini nanti harapan saya akan menjadi analogi hukum seandainya saya nanti menang ya. Oleh Komisi ASN atau di PT-UN saya menang, menjadi analogi hukum yang menguatkan ya pemerintah kabupaten kota yang lain apabila terjadi hal yang sama, proses pelantikan, pengangkatan, pemberhentian, pemindahan itu tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ya kita harus berusaha membatalkan itu. Kita memiliki bargaining position lah. Pejabat struktural dengan pejabat politik. Bupati kan pejabat politik. Punya hak prerogatif. Oke.
Oke. Tapi ASN kan punya aturan, punya undang-undang yang melindungi. Iya. Ya kalau memang kita punya undang-undang yang melindungi dan itu ditabrak oleh pejabat politik, kenapa kita tidak berjuang? Dan ini yang saya harapkan nanti menjadi menjadi sebuah motivasi untuk yang motivasi ya pejabat-pejabat di Daerah Solo yang Raya lain. khususnya, Betul. bahkan se-Indonesia untuk berani mengemukakan ya, melawan keputusan pejabat politik ya, dalam ini bupati atau wali Iya, kota betul. atau gubernur, jika memang tidak sesuai dengan Tidak sesuai ketentuan dengan peraturan aturan. perundang-undangan yang berlaku. Tapi kalau sudah sesuai tata cara dan prosedur, tidak nabrak, ya jangan dilawan, jangan dilawan. gitu loh. Itu sudah Nah, kalau ada saya kan sudah punya sumpah, itu kan, nah, sumpah saya punya ASN pegangan seperti ya, itu. peraturan pemerintah nomor 10 tahun 2000 pasal 9. Saya penafsiran hukum saya seharusnya saya tidak bisa dipindah sebelum 2 tahun. Kecuali saya terbukti ada tidak Kesalahan. kondisinya tidak normal. Tidak Kondisi normal 2 tahun. Ya. Kalau tidak normal saya tersangkut hukum ya, melawan pimpinan, kemudian makar, bertindak asusila. Misalkan silahkan, itu tidak bisa menjadi teladan. Kalau saya dalam kondisi baik-baik saja, Ya. bagaimana ini? Ya, satu paket loh. Ya. Pak Yuli dengan Pak Robert itu satu paket, dan pada saat mendudukkan saya sebagai camat, Pak Robert itu bagian tim dari proses mendudukkan sebagai camat. Kenapa begitu Pak Yuli menghilangkan saya? Jangan-jangan Kalau saya menduga ini like and dislike ya. dan unsur politik Ya. Sejak dulu. sangat kuat. Oh. Jadi ada tujuan besar ya Pak ya di balik apa yang Ya. Pak Teguh lakukan. Bukan Ya, saya semata-mata- ingin pejabat di Indonesia itu seperti saya, berani menyampaikan pendapat, berjuang untuk haknya apabila dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jangan takut. ASN itu memiliki bargaining position yang sama ya, selama memiliki di mata hukum yang sama gitu loh. Bukan posisi lemah. Iya, iya, iya. Itu yang mimpi Itu besar yang saya. mendasari panjenengan melaporkan ini ke Iya. ASN dan betul. Ora cucuk Mas Jane wong aku sar pensiun loh. Tapi saya lakukan gitu loh. Saya lakukan nih. Ya maaf, memang saya hanya camat ya. Tetapi saya ini kan juga orang lulusan UGM. Saya juga menjadi pengurus Cafe Gama UGM se-Indonesia. Cafe Gama MIP UGM se-Indonesia. Saya sekretaris loh di UGM. Anggota saya se-Indonesia loh. Itu Ya. rekan-rekan jenengan di Cafe Gama itu mendengar ceritanya panjenengan seperti apa reaksinya, Pak? Atau mungkin malah pasti sudah senang. jenengan ceritain gitu. Ada yang Sudah sudah ya? tahu, ada yang sudah tahu. Karena berita kan tersebar di Iya. video YouTube. Ada teman-teman yang di berbagai Indonesia komen, ya itulah katanya, ya kamu UGM sejati itu. Berani menyampaikan pendapat jika sesuatu yang tidak benar. Itu yang saya dapat. Pak Teguh matur suwun sangat. Mungkin ada satu, karena berhubung ini juga sudah menarik sekali sih sebenarnya obrolan yang akan kita teruskan, cuma keterbatasan waktu yang ada, mungkin ada satu closing statement dari panjenengan untuk ngobrol-ngobrol dan bincang-bincang kita hari ini, Pak Teguh. Monggo Pak Teguh. Baik. Saya berharap negara ini kan didirikan dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Ya, semoga pemimpin-pemimpin kita ya, baik di pusat, di provinsi dan kabupaten kota ini bekerja berdasarkan regulasi yang ada. Ya. Karena apa? Keharmonisan ya antara pemimpin tertinggi, kepala daerah dengan ASN secara keseluruhan ini sangat penting. Kalau kompak, maka visi misi kabupaten kota itu cepat. Tapi kalau kebijakannya membuat pejabat di kabupaten kota ini terkotak-kotak, bahkan berhadapan-hadapan, bermusuhan, saya blok ini kan tidak baik, gitu loh. Jadi kami harap dari apa yang saya lakukan ini akan menjadi kembali para pemimpin itu bahwa saya menjadi kepala daerah atau menjadi pemimpin di pusat itu di pundak saya untuk kesejahteraan masyarakat. Pemerintah ini ada, itu kan masyarakat menundukkan haknya kepada pemerintah, ada satu tujuan, welfare, kesejahteraan rakyat, itu yang utama keseluruhan.
Jadi ini perlu dibangun sinergi yang baik ya antara pejabat kabupaten kota provinsi dengan gubernur, kalau kabupaten kota dengan bupati wali kota ini harus kita bangun yang baik, kompak sehingga tujuan pokoknya kesejahteraan. Jangan sampai kebijakan kepala daerah itu membuat pejabat di lingkup kerja itu berhadapan-hadapan, terkotak-kotak. Ini nggak bagus. Ya, saya kira itu. Ya, terima kasih sekali Pak Teguh. Terima kasih sekali Pak Teguh atas kehadirannya dan meluangkan waktunya di studio Rasan-Rasan. Mungkin lain kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi karena kita bisa bicara soal mungkin yang ormasi panjenengan ya Mbak Evi. Boleh ya. Nanti saya siap hadir. Saya juga matur nuwun Mas Heru Mbak Evi ya. Sudah diundang di sebuah podcast yang terhormat ini. Di podcast Suara Merdeka ya. Matur nuwun sekali diundang. Terima kasih. Oke pemirsa, terima kasih sekali sudah mengikuti acara pada hari ini. Saya Meru bersama rekan saya Mbak Evi mengucapkan terima kasih dan salam rasan-rasan. Single mau ke single, ojo babar.